Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Senang sekali, happy sekali saya malam ini bisa menyapa Bapak Ibu semua di rumahnya masing-masing yang mungkin hari ini atau saat ini sedang menonton dalam kondisi santai atau sedang menonton dalam kondisi bekerja mungkin di siang harinya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, di video kali ini pembahasan kita tentang benarkah bekam bisa membuat seseorang awet muda. Nah, terlihat bercanda, terlihat tidak serius, terlihat semacam lelucon, tapi ini tidak. Ini serius. Kita akan bahas, kita akan coba bedah sedikit demi sedikit, teman-teman sharing ya. Pertama, kenapa si bekam ini memberikan dampak yang luar biasa? Nanti kita akan coba bedah satu persatu. Teman-teman, benar gak sih banyak orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli skincare, perawatan kulit, karena ingin terlihat muda. Sebenarnya itu sifat dan sikap yang naluri dari setiap orang. Kenapa demikian? Karena ya setiap orang ingin tampil menarik, cantik, perfect, ganteng, ataupun ingin bagus, ingin sempurna. Dan ada banyak cara orang melakukannya. Nah, apakah bisa dengan bekam supaya orang terlihat tetap muda? Nah, kita akan bahas. Teman-teman semua, di bekam itu bukan sekedar terapi biasa. Dia semacam terapi, sebuah konsep, sebuah metode pengeluaran toksin yang seperti kita ketahui ya. Darah statis atau orang-orang awam seperti kita bilangnya darah kotor. Yang sudah sejak ribuan tahun lalu bertahan sampai hari ini. Artinya kan kebertahanan bekam itu bukan sesuatu yang kebetulan, pasti ada sesuatu manfaat yang luar biasa dalam bekam. Nah, teman-teman semua, dengan toksin yang ada dalam tubuh kita keluar, terbuang, maka kita bukan hanya sekedar sehat dari dalam, bersih dari dalam, tapi juga bersih juga ke penampilan. Jadi efeknya itu bukan sekedar kesehatan, tapi juga penampilan. Nah, yang pertama, dari sekian banyak manfaat bekam adalah bekam itu memiliki fungsi anti-aging. Nah, mungkin tidak banyak orang membahas tentang ini. Nah, kenapa bekam ini bisa semacam mempunyai dampak anti-aging? Karena penuaan dini, semacam keriput terlihat lebih tua, itu sering terjadi akibat peredaran darah yang tidak lancar, atau kadang juga penumpukan toksin. Benar gak? Ada orang yang usianya 30-an tapi terlihat 40. Itu kita kalau mau bedah, itu pasti akan ada banyak keluhan yang orang itu alami. Banyak keluhan. Sering pegel lah, sering kesemutan, dan lain-lain. Nah, kita lanjut lagi. Dengan bekam, sirkulasi darah yang tadinya dia agak semacam tidak lancar, dengan dia rutin berbekam, dia akan menjadi lancar. Oksigen, pengantaran nutrisi dari makanan tuh lebih mengalirnya lebih lancar. Kayak kita ilustrasikan ya, kalau pengiriman barang di masa Lebaran itu, maksudnya H+1 di musim-musim liburan itu kan tersendat karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi kalau malam hari, dini hari itu kan lancar. Artinya ketika penumpukan toksin atau darahnya banyak, maka pengiriman oksigen, nutrisi-nutrisi makanan itu akan sangat terhambat. Itulah kenapa jika jika tubuh seseorang bersih dari toksin, maka akan berpengaruh juga ke kualitas kulit. Lebih segar, lebih sehat, lebih fresh tentunya. Nah, yang kedua, teman-teman semua, dari sekian banyak manfaatnya bekam itu adalah meregenerasi dan imunitas. Bekam juga membantu regenerasi, terutama di sel darah merah. Artinya tubuh kita itu lebih cepat memperbaiki diri.
Ditambah lagi sistem imun yang stabil, jadi bukan hanya terlihat sehat, tapi juga memang tubuhnya kuat dari dalam. Teman-teman sedikit agak mundur ke belakang bahwa bekam tuh dahsyatnya luar biasa. Sebenarnya hal simpel sederhana sebelum kita, gimana ya saya pengen terlihat awet muda. Sebenarnya perawatannya itu tidak selalu melulu harus dari luar, berupa bedak, berupa lotion, berupa apa namanya pencuci muka. Tapi memang juga harus diawali juga atau dimulai atau dibarengi juga dengan perawatan dari dalam. Nah, kita kan banyak melihat ada orang-orang yang mati-matian putih gitu ya. Itu bukan putih yang sehat. Mungkin teman-teman pernah lihat nggak? Tapi lebih ke putih yang pucat. Karena mereka hanya memperputih atau memperbaiki atau mengoles area luarnya saja tanpa mereka memperbaiki dalamnya. Yang dimaksud di dalam di sini adalah tentu pola kesehatan yang lain, pencernaannya, terus kemudian juga apa namanya tubuhnya. Karena kan setiap hari orang itu juga makan, minum yang kita tahu bersama lah bahwa makan dan minum yang tidak benar-benar terjaga ya peluang untuk banyaknya toksin racun masuk ke dalam tubuh kan jauh lebih besar. Sehingga kadang tidak terlalu balance atau seimbang antara dia perawatan wajahnya hampir 90%, kulitnya 90%, tapi perawatan dari dalamnya seenaknya, artinya seingatnya saja. Dan ini tidak bisa. Justru kesehatan yang luar biasa itu, yang bagus itu ketika dari dalamnya juga bersih dari toksin-toksin, maka dengan sendirinya sekalipun dia tidak melakukan perawatan gitu ya, skincare atau bedak-bedak yang lain, dia akan terlihat lebih cerah. Makanya sekarang lebih banyak si apa namanya si skincare itu juga biasanya berbarengan juga dengan semacam vitaminnya, karena memang tidak sehat yang baik gitu ya ketika hanya memoles area luarnya saja, dalamnya juga sama. Nah, dengan bekam tanpa kita harus mengeluarkan budget yang besar, yang banyak, yang mahal, itu cukup rutin bekam setiap sebulan sekali. Bayarannya juga semua teman-teman mungkin ada yang punya tempat-tempat bekam langganan, misalkan 50.000, 100.000, paling mahal juga di bawah 500.000, tapi dahsyat efeknya itu berasa banget. Coba-cobain yang pernah bekam, terus kemudian merasa langsung berasa ada efek dan manfaatnya, coba komen di bawah.